Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk semuanya. Semoga kali ini menjumpai semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang efektivitas dan komponen pengambilan keputusan. Seorang pemimpin pasti dihadapkan dari berbagai problem, berbagai pertimbangan, berbagai masalah, berbagai alternatif, dan berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu dan pendapat dari orang lain untuk memutuskan suatu masalah. Nah, untuk memutuskan suatu masalah pasti membutuhkan data, pasti membutuhkan informasi, pasti membutuhkan beberapa argumen-argumen untuk memutuskan keputusan. Tetapi yang jelas pasti keputusan itu harus efektif. Sebelum membahas tentang efektivitas dan komponen pengambilan keputusan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu efektivitas. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana dan sarana prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar untuk mencapai tujuan. Berarti dapat dipahami bahwa efektivitas adalah suatu kegiatan yang tepat sasaran, berdaya guna, dan berhasil. Berarti efektivitas adalah keputusan yang diambil itu tepat sasaran, berdaya guna, dan berhasil mencapai tujuan. Kapan suatu keputusan itu dikatakan efektif? Suatu keputusan dikatakan efektif apabila memahami dan mengimplementasikan. Pertama, hakikat pengambilan keputusan. Apa itu hakikat pengambilan keputusan? Yaitu mencapai tujuan. Sebelum masalah dipecahkan, akar masalah tersebut harus diketahui dengan jelas. Ketika masalah sudah diketahui dengan jelas, maka keputusan baru diputuskan. Ketika masalah belum diketahui dengan jelas, maka keputusan tidak boleh diputuskan, karena harus bisa membedakan antara masalah dengan isu biasa, antara masalah dengan opini biasa. Itu hakikat dari pengambilan keputusan yang pertama. Yang kedua, hakikat pengambilan keputusan adalah membaiknya situasi. Proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara kebetulan. Jadi, pengambilan keputusan itu tidak dilakukan dengan coba-coba, tidak dilakukan dengan hal-hal yang tidak serius, tetapi pengambilan keputusan itu pasti melalui proses yang sangat sistematis. Itu hakikat dari pengambilan keputusan. Selanjutnya, hakikat pengambilan keputusan yang ketiga adalah terlaksananya kegiatan. Pengambilan keputusan berdasarkan tahapan-tahapan tertentu. Dalam pengambilan keputusan ada sistematikanya, ada metode-metodenya. Tahapan-tahapan tersebut adalah proses untuk mengolah data, proses untuk mengolah berbagai informasi, proses untuk mengolah fakta-fakta agar menjadi informasi yang jelas. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Itu hakikat pengambilan keputusan. Hakikat pengambilan keputusan yang selanjutnya adalah memperoleh profit. Keputusan diambil dari berbagai alternatif yang ada berdasarkan pertimbangan. Nah, keputusan tersebut harus memiliki alternatif-alternatif berbagai macam pilihan, dan alternatif itu harus dipilih berdasarkan pertimbangan yang matang. Nah, hakikat pengambilan keputusan yang selanjutnya adalah memprediksi masa depan. Pemecahan masalah berdasarkan fakta dan informasi yang jelas. Fakta dan informasi yang jelas dibutuhkan dalam memprediksi masa depan untuk pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan yang terakhir hakikatnya adalah mendamaikan hati. Pengambilan keputusan dengan nilai kebaikan tanpa keraguan. Seorang pemimpin yang memiliki nilai kebaikan dalam kepribadiannya pasti mengambil keputusan yang baik, pasti mengambil keputusan yang menguntungkan lebih banyak orang. Tetapi kepribadian yang memiliki nilai keraguan pasti mengambil keputusan dengan keraguan. Efektivitas pengambilan keputusan yang selanjutnya yaitu yang kedua, proses pengambilan keputusan.
Proses pengambilan keputusan berupa tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk membuat keputusan. Apa saja tahapannya itu? Yang pertama, menemukan masalah. Masalah harus didefinisikan dengan jelas, sehingga bisa membedakan antara masalah dan bukan masalah. Yang kedua, memecahkan masalah. Masalah yang sudah jelas tadi kemudian diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah. Alternatif itu bisa berbagai macam pilihan. Yang selanjutnya, identifikasi faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Nah, faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya berarti faktor yang di luar jangkauan manusia. Nah, ini harus diidentifikasi dalam proses pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga adalah pembuatan alat dan mengevaluasi atau mengukur hasil. Biasanya berbentuk tabel hasil. Nah, di dalam proses pemecahan masalah itu juga ada pemilihan dan penggunaan model pengambilan keputusan. Gunanya adalah agar model ini menjadi acuan untuk keputusan yang akan diputuskan. Kemudian langkah ataupun tahapan yang ketiga adalah pengambilan keputusan berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang ada. Nah, keputusan itu harus melihat kebutuhan, harus melihat kondisi yang ada pada saat itu, sehingga keputusan itu diputuskan sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Yang terakhir dari proses pengambilan keputusan itu adalah mengevaluasi hasil. Tindakan meninjau kembali putusan yang telah diputuskan, kemungkinan dampak yang disebabkannya. Keputusan yang telah diputuskan tidak boleh dibiarkan begitu saja, tetapi harus dievaluasi. Apa kekurangan-kekurangan, apa kemungkinan dampak yang akan muncul atau yang disebabkan oleh keputusan yang telah diambil tadi. Kemudian, yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain faktor kepastian, risiko, dan ketidakpastian, individu dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh: pertama, nilai individu itu sendiri. Nilai individu itu maksudnya adalah keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika dihadapkan pada suatu problem dan harus memutuskan. Setiap individu pasti memiliki nilai, pasti memiliki keyakinan akan sesuatu dalam kehidupannya. Ketika nilai yang dimiliki oleh individu tersebut adalah nilai kebaikan, bermakna dalam kehidupannya, ketika mengambil keputusan pasti memiliki dampak yang baik terhadap permasalahan yang dia putuskan. Tetapi seorang individu yang memiliki nilai kecenderungan yang ragu-ragu, yang memiliki sifat ketidakikhlasan atau iri dan dengki terhadap orang lain, maka keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang bersifat pribadi yang menguntungkan pribadinya sendiri. Kedua, faktor yang mempengaruhi individu itu dalam mengambil keputusan adalah kepribadian. Pengambilan keputusan tentunya juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, yaitu kepribadian. Seseorang yang memiliki kepribadian yang cenderung mengambil sebuah keputusan dengan cepat dan bisa memprediksi masa depan dengan bagus, maka kepribadian ini yang selalu mengoptimalkan keputusan yang akan dia ambil. Tetapi ada kepribadian yang selalu menunda, yang selalu kebiasaan menunda mengambil keputusan dengan cepat, maka kepribadian ini akan selalu menerjemahkan kehidupan mendatang dengan selalu tidak pasti, dengan selalu berada pada ketidakpastian, sehingga kehidupan hari ini selalu dibayangi oleh ketidakpastiannya. Kemudian yang ketiga adalah efektivitas pengambilan keputusan itu. Dari faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah kecenderungan mengambil risiko. Dapat membedakan situasi ketidakpastian dari suatu risiko, karena untuk
kedua situasi tersebut keputusannya berbeda. Seorang pemimpin yang terbiasa atau kecenderungannya mengambil risiko akan berbeda dengan seorang pemimpin yang selalu menghindari risiko. Maka itu berpengaruh sekali terhadap pengambilan keputusan. Kecenderungan yang selalu mengambil risiko, dia akan tahu langkah-langkah terbaru dalam mengambil keputusan yang akan dia putuskan. Tetapi kecenderungan yang selalu menghindari risiko, maka kecenderungan untuk lari ataupun keputusan untuk menghindari risiko yang akan muncul, maka kebiasaan itu akan datang dalam setiap mengambil keputusan. Nah, di dalam pengambilan keputusan itu tentu ada komponen pengambilan keputusan. Apa saja komponen dalam pengambilan keputusan itu? Yang pertama adalah brainware. Brainware ini adalah orang yang mengambil keputusan. Berarti berbicara tentang seorang pemimpin, berbicara tentang seorang individu, ketua dalam organisasi, ketua dalam sebuah kelompok. Yang selanjutnya adalah komponennya model. Model ini perlu menggambarkan suatu masalah. Dapat berupa grafik, gambar, data, dan informasi. Data adalah gagasan singkat yang belum menjelaskan sebuah peristiwa atau kejadian, sementara informasi adalah hasil olahan dari data yang menjelaskan suatu peristiwa. Nah, komponen pengambilan keputusan yang selanjutnya adalah alat ataupun teknologi informasi. Sebuah informasi, sebuah data, dan sebuah gambaran tentang suatu masalah harus diolah melalui alat, yaitu mengolah data menjadi informasi. Kemudian komponen selanjutnya adalah kriteria. Maksud dan tujuan proses pengambilan keputusan tersebut ditetapkan di awal proses. Nah, di awal proses pengambilan keputusan itu kita harus menentukan terlebih dahulu kriterianya apa, tujuannya apa, agar keputusan yang kita ambil terarah secara sistematis, ini bermuara kemana gitu. Nah, komponen pengambilan keputusan yang selanjutnya adalah kendala, faktor yang membatasi ruang gerak mengambil keputusan. Setiap pemimpin pasti dihadapkan oleh faktor ini, faktor yang membatasi ruang gerak pengambil keputusan itu. Bisa faktornya secara dari dalam, bisa juga faktornya dari luar organisasi tersebut. Tetapi yang jelas pasti faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu adalah ada 3 tadi yang telah disebutkan. Selain dari kepastian, resiko, dan ketidakpastian, ada juga faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri, yaitu nilai, kepribadian, dan kecenderungan mengambil risiko. Kemudian komponen pengambilan keputusan yang terakhir adalah optimasi, adalah upaya untuk memperoleh keputusan terbaik sesuai dengan model yang dirumuskan, kriteria yang telah ditetapkan, dan kendala yang dikenali. Dalam optimasi ini, bahwa pengambilan keputusan ini semua pemimpin berupaya untuk mengambil keputusan yang terbaik, tentunya berdasarkan tentang model yang telah dirumuskan, tentang kriteria yang telah ditetapkan, dan kendala yang dikenali. Jadi inilah pembahasan kita hari ini, efektivitas dan komponen pengambilan keputusan. Suatu keputusan itu dikatakan efektif apabila telah memahami dan mengimplementasikan hakikat dari pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan, kemudian faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kemudian komponen pengambilan keputusan itu terdiri dari brainware, kemudian selanjutnya adalah model, selanjutnya adalah alat ataupun teknologi informasi, kemudian menentukan kriteria, kemudian memahami faktor kendala, yang terakhir adalah mengoptimalkan segala keputusan yang terbaik dan berguna untuk lebih banyak orang. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.